Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi makalah kami mengenai modal kerja. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi makalah kami, saya terlebih dahulu akan mengenalkan anggota dari kelompok 6. Pemateri yang pertama yaitu saya sendiri, Rinda Arista. Pemateri yang kedua yaitu Yungki Akbar. Pemateri yang ketiga yaitu Aulia Rahma Pasaribu. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan mengenai pengertian dari modal kerja dan yang kedua jenis-jenis dari modal kerja. Kalau kalian ingin tahu mengenai seputar modal kerja, mari tonton video kami. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian dari modal kerja. Gitman menjelaskan bahwa modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis. Weston dan Brigham menjelaskan pula bahwa manajemen modal kerja adalah investasi perusahaan dalam jangka pendek, seperti kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan. Dan bisa disimpulkan bahwa pengertian modal kerja yaitu jumlah kekayaan atau aktiva lancar, seperti kas atau uang tunai di peti kas dan di bank, piutang usaha, persediaan bahan baku, bahan pembantu, dan barang jadi ditambah kewajiban atau pasifa lancar, seperti utang usaha dan pinjaman dalam jangka pendek. Demikian, maka manajemen modal kerja yaitu merupakan semua kegiatan dalam rangka pengelolaan aktiva lancar dan pasifa lancar. Modal terbagi atas dua apabila dilihat dari neraca. Yang pertama yaitu modal aktif, yang kedua modal pasif. Modal aktif yaitu modal yang tertera di sebelah debit dari neraca yang menggambarkan bentuk-bentuk dalam mana seluruh dana yang diperoleh perusahaan itu ditanamkan. Sedangkan pengertian modal pasif itu modal yang tertera di sebelah kredit dari neraca yang menggambarkan dari mana sumber-sumber dana diperoleh. Elemen dari modal aktif ini selalu berubah-ubah, akan selalu berganti-ganti dalam jangka waktu pendek. Sedangkan nilai dari modal pasif ini dalam waktu jangka tertentu relatif lebih permanen. Jenis-jenis dari modal kerja. Modal kerja itu terbagi dua. Yang pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital. Yang kedua yaitu modal kerja variabel atau variable working capital. Modal kerja permanen itu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Dengan kata lain itu modal kerja yang secara terus-menerus dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Permanent working capital ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, modal kerja primer atau primary working capital, dan yang kedua modal kerja normal atau normal working capital. Modal kerja primer yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitasnya. Dan yang kedua, modal kerja normal yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Dan yang kedua, modal kerja variable atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, modal kerja musiman atau seasonal working capital. Yang kedua, modal kerja siklis atau cyclical working capital. Dan yang ketiga, modal kerja darurat atau emergency working capital. Modal kerja musiman itu yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musiman. Dan yang kedua, modal kerja siklis itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjunktur. Dan yang ketiga, modal kerja darurat atau emergency working capital yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena keadaan darurat, seperti keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, seperti adanya pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak, dan lain-lainnya. Itulah mengenai pengertian dari modal kerja dan jenis-jenis dari modal kerja. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri yang kedua yaitu Yungki Akbar. Baiklah, perkenalkan saya Yungki Akbar selaku pemateri kedua. Saya akan melanjutkan pembahasan pertama dari pemateri satu yaitu Rinda Arista. Saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur modal kerja. Berdasarkan pengertian modal kerja tersebut di atas, bahwa modal kerja merupakan investasi perusahaan dalam harta jangka pendek yang dapat segera dijadikan uang kas. Modal kerja tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Unsur pertama yaitu kas. Menurut S. Munawir, kas merupakan salah satu modal kerja yang paling tinggi likuiditasnya. Suatu perusahaan
Dengan kas dalam jumlah yang besar berarti tingkat perputaran kas tersebut rendah dan mencerminkan adanya overinvestment dalam kas, berarti pula bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola kas. Kemudian untuk unsur kedua adalah surat-surat berharga atau marketable securities. Menurut S. Munawir pula, surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk jangka pendek atau marketable securities atau efek adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan dapat menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga adalah persediaan atau inventory. Menurut Sarwoko dan Abdul Hakim, persediaan adalah barang-barang yang disimpan untuk dijual lagi oleh perusahaan. Persediaan sebagai salah satu elemen paling penting di dalam usaha-usaha perusahaan untuk memperoleh tingkat penjualan yang diinginkan. Kemudian yang ketiga kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Modal kerja yang dibutuhkan perusahaan harus segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, terkadang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti yang diinginkan tidaklah selalu tersedia. Hal ini disebabkan terpenuhi tidaknya kebutuhan modal kerja sangat tergantung kepada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan, terutama kebijakan dalam upaya pemenuhan modal kerja, harus selalu memperhatikan faktor-faktor tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja, yaitu yang pertama adalah jenis perusahaan, yang kedua adalah syarat kredit, yang ketiga waktu produksi, kemudian terakhir tingkat perputaran persediaan. Kemudian ada juga yang namanya sumber modal kerja. Teman-teman pasti bertanya, di mana sumber modal kerja itu didapat dan dari mana sumber modal kerja itu timbul dan akan dialokasikan kemana? Nah, saya akan jelaskan secara perlahan pada teman-teman kalau masih bisa disimak. Kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sumber-sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber yang tersedia. Namun, dalam pemilihan sumber modal harus diperhatikan untung ruginya sumber modal tersebut. Pertimbangannya ini diaktifkan agar tidak menjadi beban perusahaan ke depan atau akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Sumber-sumber dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari perusahaan jumlah aktiva atau diperoleh dari penurunan jumlah aktiva dan kenaikan pasiva atau hutang. Untuk itu, berikut saya berikan contoh sumber modal kerja yang dapat digunakan dalam perusahaan, yaitu yang pertama adalah hasil operasi perusahaan. Hasil operasi perusahaan itu bisa dijadikan sumber modal kerja dikarenakan itu adalah salah satu profit dari produksi tersebut, artinya produk yang dihasilkan kemudian itu diolah lagi menjadi sumber modal kerja. Dan yang kedua adalah keuntungan penjualan surat-surat berharga. Perusahaan menjual surat-surat berharga kepada perusahaan lain atau bursa efek, itu akan menjadikan satu tambahan sumber modal kerja. Yang ketiga adalah penjualan saham. Perusahaan yang menanam saham, baik itu satu perusahaan tidak ditanam oleh satu saham, yang kemudian ketika saham dari orang lain akan dijual, kemudian hasil penjualan itu pasti akan menemukan keuntungan, baik itu kecil atau sampai sebesar-besarnya, itu akan dijadikan sumber modal kerja. Kemudian yang ketiga adalah penjualan aktiva tetap. Ini yang keempat, Yang keempat adalah penjualan aktiva tetap. Penjualan aktiva tetap dalam arti penjualan material atau barang-barang yang dalam nilainya di atas 5 tahun, di atas nilai residu. Nilainya bisa dialokasikan ke nilai jangka panjang atau tidak habis pakai. Kemudian penjualan obligasi. Nah, tentu teman-teman sudah tahu obligasi itu apa dan bagaimana sistematis penggunaannya. Kemudian memperoleh pinjaman. Dari ketika perusahaan memperoleh pinjaman atau mengajukan pinjaman, kemudian memperoleh pinjaman, itu bisa dijadikan sebagai sumber modal kerja untuk perusahaan dan atau karyawan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah dana hibah dan sebagainya. Jadi dana hibah itu dialokasikan perusahaan,
bisa dijadikan ke sumber modal kerja. Artinya sumber modal kerja itu bisa didapat dari berbagai elemen, salah satunya adalah sumber dana hibah dan sumber lainnya. Nah teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari saya. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan teman saya, saudari Aulia Rahma Pasaribu. Kepada saudari Aulia Rahma Pasaribu, untuk saya persilakan. 5. Hal yang menyebabkan penurunan modal kerja. Dalam kegiatannya, modal kerja dapat mengalami penurunan volume. Hal itu dipengaruhi oleh yang pertama, rugi operasi, yang kedua, pembelian aktiva jangka panjang dan aktiva lain-lain, yang ketiga, pembayaran hutang jangka panjang, yang keempat, penarikan kembali saham perusahaan atau redemption, dan yang kelima itu adalah pembayaran dividen tunai. 6. Kelebihan dan kelemahan modal kerja. Kelebihan modal kerja. Modal kerja memiliki kebaikan-kebaikan tersendiri. Kebaikan di sini dimaksudkan apabila volume modal kerja dianggap cukup. Kelebihan-kelebihan itu diantaranya adalah yang pertama, melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Yang ketiga, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Dan yang terakhir itu, membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo. Lalu, kelemahan modal kerja. Modal kerja memiliki kelemahannya tersendiri. Kelemahan itu diantaranya adalah yang pertama, kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua, kelebihan modal kerja menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Dan yang terakhir, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dan dalam membayar bunga. Berikut ini kami lampirkan contoh kasus serta cara penyelesaian dari kasus tersebut. Materi yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya kami memohon maaf kepada para audiens, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.